Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faidatul Fawaidah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perkembangan dan tantangan kebijakan Islam di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasannya hakikat dari pendidikan adalah suatu upaya mewariskan nilai-nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia di masa depan. Di Indonesia, pendidikan Islam merupakan bagian dari pendidikan nasional dan pendidikan Islam pun sangat penting. Pendidikan Islam di dunia itu merujuk pada pembentukan manusia yang handal, yang tidak hanya memiliki kualitas keimanan saja tetapi juga memiliki ketakwaan. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, di mana semua lembaga-lembaga yang ada itu sudah memakai atau sudah berkolaborasi dengan teknologi-teknologi yang dikembangkan saat ini. Kini pendidikan Indonesia tidak hanya berpacu kepada kitab-kitab kuning saja, tetapi juga berkolaborasi dengan pendapat-pendapat para pemuka agama atau ulama yang disebut dengan konferensi akbar. Selain itu, terdapat tantangan dalam kebijakan pendidikan Islam tanpa kita sadari bahwa masih banyak tantangan dan problem dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan Islam mengalami keterpurukan jauh dengan pendidikan Barat. Justru pendidikan Islam itu sudah mengekor dan mengkiblat di dunia pendidikan Barat. Hal tersebut jelas merupakan sebuah ironi maklumat mengingat luasnya penjelasan mengenai Al-Quran dan Hadis. Ketertinggalan itu sedikitnya dilihat dari eksistensinya madrasah dan pesantren yang dulu memiliki peran strategis dalam mengantarkan pembangunan masyarakat Indonesia. Dari tersebut dapat kita ketahui mengenai faktor-faktor dari tantangan tersebut. Yang pertama mengenai faktor internal, di mana profesionalis dan kualitas SDM, artinya masih sudah tercukupinya dan sudah terpenuhinya guru atau pendidik, tetapi untuk kualitas dan profesionalisme guru itu masih belum terpenuhi. Yang kedua yaitu biaya pendidikan, di mana sebuah lembaga ataupun sekolah itu masih memerlukan bantuan dari pemerintah. Yang ketiga, sistem dan strategi yang dikembangkan, metodologi dan evaluasinya itu, serta pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam masih bersifat eksklusif, belum mau berinteraksi dan bersinkronisasi dengan yang lain. Artinya pendidikan itu masih belum bisa berkembang dan masih bisa dikatakan mandul. Untuk faktor yang kedua yaitu dari faktor eksternal, di mana orientasi pendidikannya itu masih terlantar, tak tahu mana jalan tujuan pendidikan yang ditempuh. Dan yang kedua adalah praktek pendidikan Islam masih memelihara warisan-warisan lama, di mana ilmu yang didapat itu masih ilmu klasik dan ilmu modern itu masih tertinggal. Sumber-sumber rujukan itu masih kitab-kitab kuning. Artinya kurikulum yang didapat itu masih bersifat lama dan buku-buku yang didapat itu juga masih sedikit. Waktu pelaksanaan pendidikan pun juga masih kurang panjang. Artinya dalam dunia pendidikan itu dalam penjelasan materi yang didapat oleh peserta didik itu masih kurang. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.